kami disadarkan kembali. Sesungguhnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Segala sesuatu ternyata sudah dirancang Tuhan sangat sempurna. Dan kami percaya hari ini ada sebuah anugerah yang ajaib Engkau sediakan buat kami. Hamba berdoa tidak satu pun yang terlewatkan. Karena itu hamba minta kepadamu ya Roh Kudus, tolong kami. Berikan pengurapan di telinga kami, di hati kami, di pikiran kami. Biar Engkau memberikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Karena sesungguhnya itu yang kami butuhkan. Setiap kali kami berhadapan dengan firman dan kebenaran-Mu. Tuhan, kami sadar dengan hikmat manusia kami tidak akan mampu mengerti. Tapi hari ini celikkan mata rohani kami. Sehingga tidak ada satupun di antara anak-anak-Mu ini yang gentar menghadapi masa depan mereka. Sebab kami tahu Tuhan pegang kendali atas segala sesuatunya. Terima kasih buat tahun Yobel besar ini Tuhan. Terima kasih buat tahun pembalikan keadaan. Terima kasih Tuhan. Karena apapun yang Kau rencanakan pasti berhasil. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Maka kami tahu destiny kami akan tercapai sempurna. Tidak ada yang jatuh dan tergeletak di tengah-tengah kami. Semua boleh menikmati yang terbaik dari Tuhan kami. Dan kami tahu tidak kebetulan Kau himpunkan kami di tempat ini. Dan juga dimanapun kami berada sore ini, kami tahu tangan Tuhan menjangkau hati dan hidup kami sekarang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja, kami percaya dan bersyukur. Yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan yang paling baik buat Yesus kita hari ini. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya mau mengulang sedikit dan saya mau berkata sekali lagi, tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Mengapa Anda dilahirkan? Kapan engkau dilahirkan? Di orang tua siapa engkau dilahirkan? Dan hari ini seperti apa keadaan hidup saudara? Maka saya mau berkata, tidak ada yang kebetulan. Tuhan merencanakan hidup kita semuanya sempurna. Yang percaya katakan amin. Nah saudara sekalian, beberapa hari yang lalu pada hari Minggu saya sudah sampaikan bahwa hari ini menurut penanggalan Yahudi adalah tanggal 1 bulan Nisan. Dan ini merupakan awal daripada sebuah tahun baru sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Ini merupakan tahun baru secara rohani buat orang Yahudi. Kalau Anda melihat Rosh Hashanah misalnya, itu tahun baru secara jasmani mereka. Tapi yang hari ini, itu merupakan tahun baru rohani mereka. Sebab yang menetapkan adalah Tuhan sendiri. Dan Anda sudah saya ajak membaca hari Minggu yang lalu dalam kitab Keluaran pasal 12 pada ayat yang kedua. Nah, saudara sekalian, maka buat orang Yahudi, ini juga merupakan tahun baru bagi perhitungan pemerintahan raja-raja. Sehingga orang mengatakan, bulan Nisan merupakan awal daripada hitungan tahun raja-raja menurut penanggalan mereka. Ternyata dalam sejarah orang Israel, kita melihat bahwa ada beberapa event yang terjadi pada tanggal ini. Selama berabad-abad, selama sekian generasi, bahkan sekian ribu tahun, ternyata ada event-event yang terjadi pada hari ini. Yang pertama tentu adalah di mana Musa diperintahkan Tuhan untuk mulai membangun dan menyelesaikan akan pemancangan dan bahkan penyelesaian bait Allah yang pertama. Di mana ada halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Itu terjadi, kata Alkitab,
pada tanggal 1 bulan Nisan. Lalu kemudian dalam zaman-zaman berikutnya ada seorang raja bernama Hizkia. Raja ini merededikasikan lagi bait Allah yang sudah tercemar ketika dia berkuasa, dan dia lakukan itu tanggal 1 bulan Nisan. Aneh sekali, ada 2 bait Allah yang berkaitan dengan hari ini, dengan tanggal ini, yaitu tanggal 1 bulan Nisan. Tapi kalau Anda membaca lebih jauh lagi, ada yang menarik. Di zaman orang Israel mengalami pembuangan, maka pada waktu itu, jauh sebelum itu, ada seorang nabi bernama Nabi Yesaya. Ratusan tahun sebelum peristiwanya terjadi, nabi ini bernubuat bahwa Tuhan suatu hari kelak akan memanggil dan memilih seorang hambanya. Dan itu adalah seorang raja, dia adalah alat Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan berkata, dia tidak kenal aku, tapi aku memilih dia dan aku memakainya. Dan Nabi Yesaya bahkan dengan sangat tepat dia menubuatkan, namanya adalah Raja Koresi. Dalam bahasa Inggrisnya kalau Anda baca, namanya adalah Raja Cyrus. Yesaya menyebut nama Koresi ratusan tahun sebelum raja itu kenyataannya lahir. Dan akhirnya, nubuatan yang begitu hebat dan begitu tepat terjadi, tapi kemudian, kapan raja itu dilantik? Kalau Anda membaca Alkitab, yang namanya Koresi atau Cyrus itu dilantik sebagai Raja Persia pada tanggal 1 bulan Nisan. Saudara sekalian, apa hebatnya raja ini? Ini merupakan raja yang mengeluarkan sebuah dekret yang mengatakan bahwa orang Israel harus diizinkan kembali ke Yerusalem dan membangun lagi akan bait Allahnya. Tahukah saudara, buat orang Yahudi, pembangunan bait Allah itu sangat-sangat penting sekali. Sedikit saya menyimpang, saya mau berkata buat saudara, hari-hari ini mereka sedang mencoba dan berjuang. Saya membaca beberapa broadcast yang mengatakan CNN melaporkan. Saya cek itu di internet, CNN tidak pernah melaporkan itu. So, saya berkata ada sebuah antusiasisme yang berlebihan kadang-kadang, sehingga menciptakan akan kalimat-kalimat sendiri. Tapi poinnya benar, bahwa orang Yahudi ingin sekali membangun akan bait Allah. Saya dalam seminggu ini diberi begitu banyak artikel. Pak Kenny ini termasuk satu di antaranya, yang membuat saya sadar hari ini tanggal 1 bulan Nisan. Nah, kalau Anda membawa Alkitab, mari buka kitab Esra pasal yang ke-7. Esra pasal yang ke-7, mari kita lihat kitab yang luar biasa. Anda akan tercengang karena ini bicara tentang apa yang terjadi pada tanggal 1 bulan Nisan. Esra pasal yang ke-7, lihat pada ayat yang pertama. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Asaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Sadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Asaria, bin Merayot, bin Seharia, bin Usi, bin Buki, bin Abiswa, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Lalu ayat berikutnya dikatakan, Esra ini, this Esra, Esra yang ini, berangkat pulang dari Babel. Saudara, kalau Anda baca di silsilah Tuhan Yesus, dikatakan si A memperanakkan ini, memperanakkan ini, memperanakkan ini, memperanakkan ini. Tapi yang ini dibalik sebetulnya. Ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Nah, kalau Anda membaca, Anda berkata, Pak, kenapa harus panjang banget sih? Iya, saya berpikir juga sama. Mungkin kalau saya cerita, saya akan berkata begini. Esra, yang keturunannya imam besar Harun itu loh, yang selesai.
Tapi kalau Anda baca, ada begitu banyak nama yang dibuat daftar di sini, lalu kemudian Alkitab mengatakan, Ezra yang ini, itu Ezra yang anaknya Seraya, Seraya yang anaknya Asaria, anaknya Hilkia, terus sampai Imam Besar Harun. Ezra yang ini nih, yang pulang. Mengapa silsilahnya sampai diucapkan dan diungkapkan seperti itu? Mengapa sampai Tuhan begitu detail mengungkapkan akan silsilah daripada Ezra? Dengarkan baik-baik. Di dalamnya Tuhan mau berkata, tidak ada satu generasi pun yang terhilang di mata Tuhan. Tapi yang kedua, sebetulnya ini menyangkut akan warisan rohani yang oleh Ezra dia miliki dari leluhur. Saya mau berkata buat saudara, apapun yang Anda dan saya dapatkan pada hari ini, sebetulnya adalah warisan dari apa yang generasi sekian banyak di atas kita sudah membayar dan melakukannya buat kita. Sehingga hari ini kita jadi orang yang mewarisi apa yang Tuhan genapkan. Dan ini bukan by accident. Ini sungguh-sungguh by design. Tuhan yang mendesain segala sesuatu. Saya masih ingat saya pernah cerita ke saudara tapi sudah cukup lama. Buat beberapa 1-2 yang belum pernah dengar, saya mau ceritakan. Saya kalau melihat dari apa yang tadi saya ungkapkan, saya bilang Tuhan betul. Segala sesuatu itu sebetulnya by design. Saya mulai pelayanan sepenuh waktu sekitar tahun 87. Dan pada tahun itu, semua dimulai dengan sangat sederhana. Saya keliling di beberapa kota, dan seringkali saya mesti pergi naik bus, naik travel, ke Jakarta harus semalaman naik bus. Semua adalah bagian dari perjalanan, pergulatan awal dan masa lalu. Suatu hari saya diundang oleh Ibu Nani ke Cirebon. Dan di sana saya dipersilahkan menginap di rumah beliau dan sorenya saya khotbah. Saya masih ingat saya naik travel dari Semarang ke Cirebon. Biasanya itu akan berangkat kira-kira jam 7:30, 8 sampai Cirebon jam 12, jam 1. Nah, hari itu pertama kali saya diundang beliau dan saya langsung diminta ke rumahnya. Ketika tiba di rumahnya, pembantu sudah diberitahu nanti ada hamba Tuhan bermalam di sini. Tapi yang saya tidak tahu adalah di rumah itu juga bermalam orang tua dari Ibu Nani. Ayah dari Ibu Nani. Tapi juga artinya itu ayahnya Pak Yusak. Kemarin kami baru balik dari Jepara. Tuhan kerja dengan ajaib, kita buat KKR dan seminar di Jepara, ludak sekali. Dan hari kedua sebelum pulang kami makan, Pak Yusak ketemu dengan banyak teman dan keluarganya yang masih ada. Dan saya mau beritahu ada yang umur 84, tapi ada oma-oma yang umur 90 tahun. Masih kecilnya luar biasa. Saya baru tahu bahwa maminya Pak Yusak itu dulu di Jepara dipanggilnya Nyah Kasur. Karena kerjaannya jual kasur, dipanggilnya Nyah Kasur. So anyway, saya ketemu dengan papinya Pak Yusak dan Ibu Nani, dan beliau lebih tinggi dari Pak Yusak, lebih putih. Istilahnya orang itu mukanya toapan, bekas pengusaha besar, tapi bangkrut dalam waktu singkat. Ketika disuruh Tuhan membayar perpuluhan, dia hanya tertawa berkata itu perjanjian lama. Dan kemudian ditegur oleh Pak Yusak, bisa habis loh. Dia tertawa, duitku 7 turunan orang entek. Pak Yusak pernah lihat lemari dibuka, isinya uang semua. Terus ada yang disimpan di dalam tanah. Zaman Jepang. Jepangnya pergi, dikeduk lagi simpenannya, saudara. Ternyata sudah geser, dekat dengan septic tank. Dan itu ya, maaf nih saudara, duit mambu tai itu baru sekali terjadi. Dijemur satu-satu, saudara. Luar biasa, itu cerita masa lalu. Kemarin kami mampir ke rumahnya, dan mereka cerita dan sebagainya. So anyway, saya ketemu dengan beliau. Diajak makan, saudara, diajak makan. Lalu kemudian selesai makan, biasanya kalau saya ke Cirebon, saya disediain sate brutu, saudara. Luar biasa. Itu brutu segede apa ya, 2 jempol jadi satu gini, saudara. Zaman dulu saya masih makan tanpa merasa berdosa.
Sekarang saya berkata, Tuhan, lemak-lemak korban bakaran buat engkau saja. Nah, saudara sekalian, selesai makan, dia tanya dengan saya, loh kamu itu kok bisa pelayanan itu dari mana? Kamu masih muda, kamu kok sekarang khotbah, kok bisa begitu dari mana? Lalu saya mulai cerita biasa. Bagaimana Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, lahir baru. Lagi cerita begitu, tiba-tiba ini opa, sudah tua, berdiri gede, lebih tinggi dari saya. Tinggi besar. Suaranya berubah dari gemetar. Dan dia tunjuk saya, kamu orangnya. Coba Anda pikir kalau Anda baru ketemu orang, tiba-tiba orang itu berdiri dengan suara bergetar, teriak, dan tunjuk Anda, kamu orangnya. Yang di pikiran saya gini, waduh, apa wajah saya seperti pencuri yang nyuri rumah dia, nipu duitnya, saya kriminal di bagian apa dengan dia. Itu pikiran saya. Karena nggak mungkin dan nggak logis. Baru ketemu dia teriak, kamu orangnya. Saya takutnya itu kalau kena serangan jantung, saudara. Tiba-tiba kolaps kan saya bertanggung jawab. Terus dia kuasai emosinya. Dia coba tenang. Terus kemudian atur nafasnya. Saya tanya begini, Om. Dulu saya panggil Om. Kenapa? Kok berkata saya orang? Terus dia ngomong begini. Aku tunggu kamu. Lebih dari 25. Salahku apa dia tunggu aku? Kok kayak sinetron ya? Aku tunggu kamu. Wah, sampai kapan sih? Terus dia cerita. Tahun 1960. Sekitar tahun-tahun. Dia berkata, aku kedatangan tamu hamba Tuhan dari Afrika. Dan dia anak seorang. Orangnya dipakai Tuhan luar biasa. Malam terakhir KKR di Jepara, kami makan malam sama-sama. Sebab dia nginep di rumah. Dan pada waktu kami lagi makan, tiba-tiba dia ngomong sama saya. Dia berkata begini, Bapak, satu hari nanti Bapak akan ketemu orang muda. Dan pada waktu Anda mendengarkan dia bicara, tiba-tiba di dalammu ada api nyala. Seperti kamu dengerin saya bicara sekarang. Lalu kemudian dia berkata, tolong beritahu Tuhan mau pakai itu. Lalu kemudian dia pulang. Dan tidak pernah kembali ke Indonesia lagi. Sejak itu setiap kali aku ketemu hamba Tuhan yang masih muda, aku tanya, aku ajak dia bicara. Siapa tahu ketika dia bicara, ada api yang menyala. Tapi setelah lebih dari 20 tahun, dan aku tidak menemukan itu. Akhirnya aku melupakan dan aku berhenti. Tapi tadi, aku cuma iseng tanya, pengen ngerti. Aku sudah lupa bahkan nubuatan itu. Karena sudah lebih dari 25 tahun yang lalu. Dan dia berkata, pada waktu kamu mulai bicara, tiba-tiba ada api itu seperti nyala di dalam. Waktu api itu nyala, saya ingat nubuatan itu. Saya tanya Tuhan, apa ini orangnya Tuhan? Dan Tuhan bicara sama saya. Dia orang. Makanya aku tidak tahan. Aku teriak, kamu orangnya. Lega, dia saudara. Tidak terlibat kriminal. Saudara sekalian, tahun 60 saya belum lahir. Artinya ada sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan Anda dan saya. Mungkin sebagian dari saudara tidak punya pengalaman rohani seperti yang pernah saya alami. Tapi saya percaya Tuhan sudah merencanakan semuanya sempurna dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Itu bagian dari apa yang kita mesti sadari. Maka kalau Anda membaca, Alkitab berkata, Esra yang mewarisi begitu banyak hal, sampai kemudian nenek moyangnya adalah imam besar Harun. Esra ini. Sebab rupanya nama Esra itu banyak. Tapi Tuhan menegaskan, Esra ini. Ayat 6 kita lanjutkan. Esra ini berangkat pulang dari Babel.
Lalu siapa dia? Perhatikan. Ia adalah seorang ahli kitab. Mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Siapa orang ini? Ini orang yang mahir kitab. Dan Alkitab berkata, dia orang yang mahir dalam kitab Taurat Musa yang diberikan, diwahyukan Tuhan Allah Israel. Itu modalnya. Dia bukan seorang politikus. Dia bukan seorang ahli militer. Dia bukan seorang pejabat yang hebat. Dia bukan seorang ilmuwan sekuler yang sangat jenius. Alkitab berkata, dia ahli kitab dan dia mahir dalam urusan kitab Musa yang diberikan, diwahyukan Tuhan Allah Israel. Saudara, Tuhan mau berkata, mulai Nisan tanggal 1 ini, perbanyak baca Alkitab. Lalu duduk di kaki Tuhan, belajar dari Tuhan. Sebab Tuhan berkata, ini sebetulnya kunci untuk Anda mendapatkan perkara-perkara yang luar biasa. Ingat, Tuhan pernah mengatakan kepada Petrus, kepadamu kuberikan rahasia-rahasia kerajaan surga kepada para muridnya. Kepada Petrus dia berkata, kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Dari mana kita mendapatkan? Baca di Alkitab. Bukan asal dibaca. Tiap kali ngomong Tuhan Roh Kudus, ajari aku. Biar aku temukan kuncinya buat hidupku. Nanti Anda akan melihat sesuatu yang ajaib akan terjadi. Sebab hanya dengan modal dia ahli kitab dan mahir soal pewahyuan. Ayat berikutnya berkata, dan Raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan, Allahnya melindungi dia. Ada kaitannya nggak Pak? Ada. Soal ngerti Alkitab, soal ngerti hukum-hukum Tuhan, dengan Raja memberikan semua yang diingininya, dengan soal bagaimana Tuhan menyertai hidupnya dan melindungi dia, ada kaitan nggak Pak? Ada. Saudara, saya beri contoh begini. Saya harap Anda mengerti. Kalau Anda punya anak misalnya 5. Kebanyakan Pak, nggak apa-apa, cuma contoh. Anakmu 5. Laki, perempuan, laki, perempuan, laki. Lalu Anda sebagai orang tua, Anda sedang mengumpulkan mereka karena mereka sudah mulai remaja. Anda mulai kumpulkan anak-anakmu yang 5 orang. Lalu Anda mulai cerita. Aku ini mau cerita ya, sebelum papa mama terlalu tua. Sebenarnya, kamu ngerti nggak? Simpenanku tuh banyak. Simpenan apa? Berlian, emas, ake, banyak sekali. Simpenannya, kan keren sekarang ake. Jadi harus dilibatkan. Simpenanku itu banyak. Terus orang tuanya ini mulai cerita. Sebagai orang tua dia mulai cerita. Bagaimana dulu aku dagang ini, aku berjuang begini, dan sebagainya. Di tengah-tengah itu, yang 4 itu jiwit-jiwitan. Itik-itikan. Sekikian. Yang satu malah berkata gini, Mas, duit, Mas. Buat apa? Mau makan sama konco-konco gimana? Duit. Dan di antara 5 itu, cuma 1 yang melotot ke Anda begini, tanpa kedip. Saudara, kalau Anda ini seorang yang ngerti, kira-kira ceritamu dilanjutkan nggak? Lanjutkan dulu. Wah, dia mulai cerita lagi. Belum 2 menit, ribut lagi yang 4. Malah yang 1 itu dengan mengejek berkata, alah, aki lebih cerita aki. Yang 1, takut. Saudara, apa yang terjadi menurut? Kalau sudah 2-3 kali, sesabar-sabarnya orang tua, dia akan berkata, ya sudah. Nah, duit, makan, silakan makan. Bubar yang 4. Tapi akan ada 1 lagi.
Satu anak tadi yang tiba-tiba akan datangi orang tuanya dan berkata begini, nah, gimana masih tenang? Kamu pengen ngerti? Kamu nggak mau makan sama yang lain? Tapi aku pengen ngerti. Oke, jam 2 jangan kemana-mana, tidur lagi. 2, yang lain keluyuran entah kemana. Yang satu mengikuti orang tua. Terus diajari. Ya. Lu ini kan WC, ini palsu. WC-nan. Dalamnya apa ini? Ini berlian. Berapa banyak lah? Kok cuma 2 ton. Nah, yang di bawah pohon. Terus pakai tanda. Oh ya, tanda ternyata nama pohon itu adalah apa dalam bahasa Latinnya. Ini cuma hapus-hapusan. Apa benar sih Pak? Enggak, ini pohon pisang aja ini. Cuma tak buat aneh. Bawahnya ini. Akik 10 ton. Belum apa-apa. Nanti ngedole. Datang ke Om Charlie minta bantuan. Ngerti sudah? Apa yang terjadi? Hanya kepada mereka yang interest akan terus kejar sampai dia beritahu semua rahasianya. Nah, Esra ini seperti itu. Anak Tuhan yang lain tidak peduli. Ngomong warisan, ngomong apa, nggak peduli kok. Yang penting gua dapat duit. Sekarang duit. Saya beritahu Anda sedang dibagi uang recehnya. Tapi mereka yang punya antusias yang sama dengan yang orang tuanya sedang ceritakan, dia akan mewarisi paling banyak. Iya toh? Tuhan begitu antusias cerita hatinya kepada Anda dan saya. Sampai dia beri yang namanya Alkitab. Pertanyaannya adalah apakah saudara dan saya punya interest yang sama dengan yang dia lagi omongin? Atau sebetulnya hidup kita ini hanya seperti 4 yang lain. Alkitab berkata Esra ini. Siapa orang ini? Seorang ahli kitab. Yang kedua dikatakan mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Apa akibatnya? Dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Apa hebatnya orang ini? Ahli kitab. Mahir soal pewahyuan yang Musa dapatkan. Dan raja memberikan kepadanya yang diingini. Saudara sekalian, satu hari saya pernah khotbah di Ungaran. Ada kebaktian, saya diminta menyampaikan firman. Song leadernya, kebetulan sehari sebelumnya baru diwisuda sarjana teologi, ST. Orang kalau baru wisuda itu ilmunya paling galak. Gitu, kalau baru diwisuda S1 ekonomi, dia seperti menguasai perekonomian dunia. Tapi kenyataannya ekonomi lemah masih belum bisa diangkat. Orang kalau baru selesai sarjana teknik, yang dulu namanya insinyur itu, ceritanya mau bangun pencakar langit sampai lantai ke 9.000. Saudara. Dia berkata, ini turun, ini. Teorinya luar biasa. Tapi itu biasa. Nah, song leadernya dia baru diangkat jadi sarjana teologi. Dan saya sebagai pengkhotbah waris, saya duduk di depan dengan pendeta-pendetanya dan dengan majelis gereja. Begitu dia maju, kelihatan angkuhnya, gayanya segala macam. Jaket yang dipakai itu bukan jaket alma maternya dia. Kemudian dia ambil mic, kalimat pertama saya tidak bisa lupakan. Sebab kalimat itu walaupun diucapkan orang seperti dia, menurut saya ada benarnya. Dia mengatakan begini, saudara-saudara Anda harus tahu, teologi is the mother of all science. Teologi itu boe
semua ilmu pengetahuan. Bahasa Jermannya. Sebelah saya, kanan kiri itu majelis komentari pelan dalam bahasa Jawa. Bocah cek lulus kemas gini kayak ngono tak belok dadi ini kayak apa. Nah, ini juga. Tapi saya tidak bisa lupa perkataan itu. Dan menurut saya benar, kalau Anda kenal Tuhan, itu sumber segala-galanya. Ezra membuktikan. Ingat, ini terjadi berkaitan dengan tanggal 1 bulan Nisan. Ayo jangan Anda kelewatan, mesti ngerti firman. Saya malah mendorong yang belum pernah ikut ambil sekolah impact tiap malam, hanya 6 bulan. Anda akan diajari banyak oleh banyak hamba Tuhan. Semakin pengalaman, pengetahuanmu akan Tuhan, makin bertambah, akan makin dahsyat. Dan apa yang kau rindukan akan terjadi karena itu Anda diberi kunci-kunci kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Siapa yang belum pernah ikut impact sama saya, lambaikan tangan saudara. Lambaikan tangan saudara. Dosamu diampuni sih. Cepat daftar saudara. Amen. April minggu kedua kita akan start. Oke, teruskan lagi. Ayat yang ke-7. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Ayat 8, lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Ayat 9, Anda perhatikan, tepat pada tanggal 1 bulan pertama. Kapan itu? Tanggal 1 bulan Nisan. Ia memulai perjalanannya pulang dari Babel dan tepat tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Tanggal 1 dia pergi, tanggal 5 dia sampai. 5 menurut saya bicara akan angka anugerah. Jadi kalau Anda membaca itu hebat. Nanti kalau Anda baca di rumah dalam pasal berikutnya, Ezra tidak minta pengawalan raja. Padahal yang namanya zaman itu, sekarang namanya begal. Zaman dulu rampok dan sebagainya, itu mengerikan sekali. Dan Ezra itu rendah hati. Dia ngomong terus terang. Aku tidak minta pengawalan raja karena aku malu. Aku sudah berani ngomong ke raja, Tuhan yang menyertai kami. Masa minta pengawalan? Dan dia tidak minta pengawalan. 5 bulan kira-kira dia jalan, saudara. Dan dalam anugerah Tuhan, Alkitab berkata, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Ayat yang ke-10. Sebab Ezra, mengapa ada tangan Tuhan yang melindungi dia? Alkitab mengatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Lalu Anda perhatikan, inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Sekarang saya bacakan, ini sebuah dekret raja diberikan kepada orang yang bertekad belajar menjalani akan apa yang Tuhan katakan. Ayat 12. Artasasta raja segala raja kepada Ezra imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya, atau orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau telah disuruh raja, serta ke-7 orang penasihatnya, untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem, dengan berpedoman kepada hukum Allahmu, yang menjadi peganganmu. Kalau Anda punya interest yang sama dengan Tuhan, maka hukum Tuhan jadi pegangan kita. Dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel,
yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Jadi dapat emas, dapat harta luar biasa. Perhatikan ayat 17. Ini yang terjadi. Anda punya minat yang sama dengan Tuhan. Anda baca Alkitab, Anda mau belajar sungguh-sungguh, Anda menemukan kuncinya, Anda terima perkenan Raja, dan sedemikian hebatnya, lalu lihat otoritas yang Tuhan berikan lewat Raja ini. Ayat yang ke-17, maka oleh karena itu, haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba, dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah, di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Dia berkata, kamu akan terima duit banyak. Tapi pertama-tama dia berkata, pakai dengan benar untuk persembahan kepada Tuhan Allahmu. Lalu kemudian, ayat berikutnya. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allah. Ini hukumnya berkata, kamu akan dilimpahi luar biasa, tapi utamakan untuk Tuhan. Dan setelah itu sisanya, apa yang kau pandang baik, tapi tidak berarti semau-maunya. Tetap harus sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, ini sebetulnya pengajaran soal stewardship. Bahwa kita ini adalah hanya pengelola. Karena itu Tuhan mau kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan. Ayat berikutnya. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaraan kerajaan. Anda bisa bayangkan sampai uang negara dipakai untuk nyembah Tuhan. Pak, kalau kita akan kena KPK, siapa sih? Kalau semua diatur untuk masyarakat. Masalahnya adalah seringkali orang tidak bisa menemukan orang-orang yang cukup jujur untuk mengerjakan dan kelola semua keuangan. Saudara, kalau Anda mengerti minggu lalu kita ada tamu dubes Fiji, salah satu alasan beliau datang kemari, dia mau berkata, negaraku butuh gereja seperti ini. Yang bukan hanya hari Minggu, mereka urusan rohani, tapi mereka peduli dengan rakyatnya dan peduli dengan bangsa. Saya dengar beliau pulang dengan sangat terharu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjamu mereka dengan sangat baik dan memberikan akan impresi yang sangat kuat di hati mereka. Saya percaya itu awal dari sesuatu yang baik. Ayat berikutnya. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat begini. Segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit. Dia predikatnya ahli Taurat, ahli kitab. Orang yang ngerti soal firman. Haruslah dilaksanakan dengan seksama. Apapun yang diminta, dia mau berkata, berikan ke orang ini. Dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan aneh, garam berapa banyak? 3. Nanti kita akan masuk perjanjian garam. Saudara sedang dibawa Tuhan dalam sebuah perjanjian keajaiban Tuhan yang tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Saya percaya ini terjadi.
Dan ini terjadi diawali dengan tanggal 1 bulan Nisan hari ini. Mengapa Tuhan perintahkan kita buat perjanjian garam hari ini? Sebab Tuhan mau berkata, yang ini adalah sesuatu yang unlimited, tidak terbatas. Berikutnya, segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Saya percaya akan tiba waktunya. Bahkan orang-orang sekuler, orang-orang di luar akan datang dan berkata, tolong doakan kami. Silahkan kau ibadah. Jangan sampai kami kena murka. Dengan kata lain Tuhan berkata, akan terjadi satu masa di mana takut akan Tuhan akan begitu hebat. Sehingga orang berkata, berdoa, ibadah, sembahyang buat kami. Supaya kami dan keluarga kami jangan kena murka. Teruskan. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak upeti atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu. Dan orang yang belum mengetahuinya haruslah apa? Kau ajar. Jadi kalau Anda berkata, Pak, saya nggak terlalu ngerti Alkitab, harus diajar. Tidak mau, Pak, ada hukumnya nanti. Gimana, Pak, saya belajar? Makanya saya beritahu, ikutlah Impact. Tiap malam Senin sampai Kamis, 4 hari seminggu, duduk manis 1 jam, 2 jam, dilayani Tuhan, kasih firman, didoakan, pelepasan. Sekian bulan Anda jadi orang yang berbeda. Tuhan sediakan semua sarananya buat kita. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama. Baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan menghukum denda atau hukuman penjara. Nah, kemudian inilah yang dikatakan Ezra. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku, karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama dengan aku. Yang percaya katakan amin. Tanggal 1 bulan Nisan, rombongan Ezra berangkat. Siapa orangnya? Lagi-lagi peristiwa Eksodus terulang. Anda tahu peristiwa Eksodus terjadi pada bulan Nisan. Bulan yang sama. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka minta harta kekayaan orang-orang Mesir. Dan apapun yang mereka minta diberi oleh orang-orang Mesir. Orang Israel keluar dari tanah Mesir bukan sebagai orang melarat. Tapi mereka jadi orang-orang yang kaya raya. Dan itu terjadi pada bulan Nisan. Dan kemah itu dibangun, didirikan tanggal 1 bulan Nisan. Dan kemuliaan Tuhan di zaman Ezra yang sama terulang. Dia pimpin entah berapa banyak jumlah orang Israel keluar dari Persia dan Babel, keluar dari pembuangan, tidak sebagai orang miskin. Anda sudah mendengar, berapapun yang diminta harus diberi. Begitu untuk ibadah ada takarannya. Dan bahkan ketika sampai ke soal garam, dikatakan tidak terbatas. Anda tahu bahasa Latinnya garam adalah salarium. Dan dari kata salarium itu, lahir kata bahasa Inggrisnya salary. Kata salary artinya apa? Gaji. Saya mau tanya siapa yang sedang merasa dirinya kerja buat Tuhan. Angkat tangan saudara. Kerja buat Tuhan.
Tuhan menggaji hidup ini. Tak terbatas. Saya ulang lagi. Di zaman dulu memang betul-betul tentara Romawi itu digajinya pakai garam. Karena harga garam itu jauh lebih tinggi. Bahkan mirip dengan harga emas. Mengapa ada kata salary bahasa Inggris yang artinya gaji? Diambil dari kata salarium. Garam itu. Nah, kita berkata dan sudah ditetapkan. Soal garam. Salarimu. Tidak. Bisa nggak Anda percaya bahwa Tuhan yang menggaji kita? Saya mau cerita lagi ini. Cerita sudah berulang-ulang diceritakan. Tapi karena ini penting. Suatu hari Pak Yusak lagi di Surabaya. Dengan seorang sahabatnya. Sekarang sudah sama Tuhan. Dan sahabatnya ini di mobil ngomong dengan Pak Yusak. Aku ini iri dengan kamu. Kamu tinggal di kota, khotbah di kota, persembahannya persembahan kota. Aku tinggal di kota, khotbah di desa. Persembahannya persembahan gereja desa. Buat nutup ongkos bensin tidak cukup. Bagaimana aku hidup? Anda tahu Pak Yusak itu kalau ngomong luar biasa. Kemarin di Jepara ya, saya cerita sedikit. Teman-teman yang ikut tahu. Dia cerita begini. Saya dulu dipanggil Tuhan jadi hamba, Tuhan tidak mau. Tuhan Yesus tanya sama saya. Yusak, kenapa kamu tidak mau? Gak enak Tuhan. Jadi pendeta tuh kere-kere semua. Anda berani ngomong begitu? Sandal bisa melayang di depan 400 pendeta. Itu perlu pengurapan khusus. Ini berkata, gimana? Dan Pak Yusak ngomong, bodoh dulu. Sebab kamu berpikir hidupmu dari koleksinya orang. Kalau aku tidak. Dia berkata, aku hidup dari berkat Tuhan. Bukan dari koleksi. Bukan dari amplopnya orang. Aku hidup dari berkat Tuhan. Anda kerjakan apapun. Pak, toko saya sepi. Tidak ada kaitan dengan berkatmu. Bagaimana bisa tokomu sepi, tidak ada orang beli, duitmu tambah banyak? Kan nggak mungkin, Pak. Nah, itu Anda membatasi itu. Untuk orang sampai punya pengertian itu, Anda mesti kejar. Mungkin nggak? Mungkin. Percaya. Anda kerja di perusahaan manapun, nggak masalah. Kerja. Pak, cuma 3 juta sebulan. Kalah. Karena itu yang Anda harapkan untuk penghidupanmu setiap bulan. Coba engkau mulai berkata, Tuhan, gajiku, salarium, tidak terbatas dari Engkau. Begitu Anda percaya berlaku perkataan Tuhan ini untuk garam, akhirnya dia tidak terbatas. Hari ini kita akan buat perjanjian garam. Saya berdoa Anda nangkep. Sebab kalau Anda tidak nangkep, imanmu tidak Anda tempelkan di kebenaran itu. Nyaris sia-sia. Tapi kalau engkau percaya, ini perjanjian garam. Unlimited. Unlimited. Hidup akan berubah. Hidup Anda dan saya akan berubah. Ingat perkataan ketika si sulung berkata, Bapak ini tidak adil. Adikku baru menghamburkan uang dengan pelatur-pelatur. Bapak buat pesta. Sementara aku pengen batibul kambing. Anak kambing. Pesta dengan teman-temanku tidak kau beri. Bapaknya berkata apa? San, anak. Oh, kita belum ngalamin. Kalau betul itu perkataan terjadi, dan seharusnya mari percaya itu terjadi. Semua yang dia punya, aku yang punya.
Memang ada aturannya, gunakan dengan seksama untuk Tuhan. Sisanya apa yang kau pandang baik, sesuai dengan kehendak Allahmu, jelas itu. Terus enggak Anda jejer itu duitmu di halaman, terus dudung gitu. Nah, itu kan ngawur lah. Tapi kalau kita tanggung jawab, Tuhan yang ngomong, oh, amin. Hari ini, mari percaya kepada yang unlimited. Tuhan berikan buat kita. Amen, saudara. Saya nggak lihat ada iman yang cukup. Jangan sampai saya sampai kemeringet, Anda juga sudah 2 jam di sini. Tidak ada hasilnya. Tapi ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan. Sesuatu sedang Tuhan kerja. Ini hari ke-9 dari peperangan 9 hari. Semalam saya ikut di Mahanaim. Gaya mereka. Saya lihat, wah deklarasinya komplit. Iblis sudah jarum betul. Benar sudah. Wush. Iblisnya itu yang diinjek, ditekuk, sikat, untel-untel. Sudah mau bernafas, dia kebuli asap. Terus kabur. Bagian kita deklarasi. Amen, saudara? Asyik. Mereka punya gaya yang beringas dan brutal sendiri dengan iblis. Baguslah. Iblis Anda ajak pasaran malah masalah besar. Tapi hari ini, dia mau berkata, aku punya yang unlimited. Untuk garam tidak terbatas. Tidak terbatas. Modalnya cuma percaya. Sesuatu akan berbeda terjadi.